Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu dalam sesi kuliah manajemen pengembangan. Untuk sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang proses konsultasi. Nah, proses konsultasinya adalah bagian dari proses pengembangan organisasi yang seperti kita tahu, pengembangan organisasi itu membutuhkan intervensi dari bisa dari pihak eksternal atau eksternal dari kelompok atau dari pihak dari organisasi itu sendiri. Baik, saya akan share screen dulu. Nah, seperti kita tahu, sebelum ini kita membahas tentang berbagai macam teori intervensi. Nah, teori intervensi yang kemarin kita diskusikan ini salah satu teknik dari intervensi dalam organisasi adalah ada dua, nanti konsultasi dan fasilitasi. Yang dua-duanya nanti di sesi berikutnya akan kita diskusikan juga. Proses konsultasi ini tentu saja yang dimaksudkan konsultasi adalah bagaimana organisasi itu bisa melewati proses pengembangan ini dengan smooth, dengan lebih cepat, dan dibutuhkan intervensi dari pihak eksternal. Pihak eksternal di sini yang dimaksud adalah fasilitator. Nanti kita lihat juga beberapa tipe fasilitator yang sering dipergunakan atau sering dilibatkan dalam proses pengembangan organisasi. Nah, dalam pola konsultasi ini ada hubungan antara konsultan dengan klien. Beberapa kasus memang kemudian yang terjadi adalah si konsultan ini juga bisa jadi berasal dari perusahaan sendiri, dari satu organisasi. Tetapi banyak yang menyarankan bahwa dalam proses pengembangan organisasi sebaiknya si pihak yang atau proses intervensi itu dilakukan oleh konsultan yang berasal dari luar organisasi. Kenapa? Nanti kita diskusikan di dalam proses fasilitasi. Nah, sehingga yang terjadi di sini adalah hubungan antara konsultan dan klien. Ya, pertanyaannya siapa klien itu? Nah, ini ada kontak klien, itu adalah the initial point of communication in the client. Maksudnya adalah ini maksudnya kontak klien itu ya yang apa namanya, mereka yang langsung berinteraksi dengan si konsultan ini. Kemudian intermediate client itu adalah mereka yang terlibat di dalam pertemuan itu atau terlibat dalam proses apa namanya, konsultasi ini, itu di mana di situ data dari mereka atau informasi tentang mereka itu diperoleh pada saat proses pertemuan, saat proses engagement itu kan proses pertemuan, proses diskusinya. Ini intermediate client. Kemudian primary client punya tanggung jawab dari atau menjadi pihak utama yang punya masalah yang akan diselesaikan bersama-sama dengan konsultan. Primary client ini atau klien utama ini yang biasanya membayar jasa konsultannya. Ini kemudian unwitting client ini adalah mereka yang terpengaruh dengan apa namanya, kebijakan atau dengan intervensi, proses intervensi ini, tetapi mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka nanti akan terdampak. Kemudian indirect clients adalah mereka yang tidak tahu tentang siapa konsultannya atau tidak mengerti prosesnya, tetapi mereka adalah termasuk stakeholders dari hasil luaran dari proses konsultasi ini. Kemudian ultimate clients adalah ini adalah
sistem yang lebih luas dari organisasi atau semua dari di luar organisasi, semua kelompok yang perlu diperhatikan oleh konsultan terkait dengan kesejahteraan mereka nanti juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Misalnya apa? Ya misalnya tentu kalau dalam konteks pengembangan organisasi adalah katakanlah nanti supplier itu yang akan terdampak oleh proses pengembangan organisasi itu, atau bisa jadi bahwa kelompok-kelompok konsumen yang nanti akan terdampak oleh proses pengembangan organisasi itu. Nah, ini yang masuk dalam ultimate clients tadi. Nah, kemudian di dalam hubungan, karena tadi ada hubungan kontak konsultan dengan klien, tentu butuh kontrak. Apa-apa saja yang jadi tanggung jawab konsultan, apa-apa saja yang diinginkan oleh klien. Nah, tujuan kontraknya apa? Ya, untuk mengeksplorasi lebih dalam semua permasalahan yang ada, kemudian memperjelas tujuan kliennya terkait permintaan mereka, misalnya dalam proses pengembangan ini, katakanlah perusahaan membayar konsultan untuk ada proses proses apa namanya merger perusahaan, sehingga ada beberapa value dari perusahaan, ada beberapa visi dari perusahaan yang atau budaya kerja yang kemudian berubah, dan si perusahaan yang baru ini, yang merger ini, membayar konsultan untuk mengajari atau mendiskusikan atau mengawal proses transformasi ini. Nah, tentu jelas tujuan-tujuan, misalnya nanti karyawan atau anggota organisasi memahami tentang budaya kerja yang baru setelah terjadi merger. Kemudian yang ketiga juga saling memahami antara klien dan konsultan, ada pemahaman, saling karena ini kan nanti prosesnya adalah individu dengan individu, atau individu dengan kelompok. Jadi harus ngerti itu, selain tadi kaitannya dengan kompetensi dan sebagainya. Kemudian dalam kontrak itu juga ada pemahaman tentang komitmen organisasi untuk tadi mengalami pengembangan tadi akan seperti apa. Kemudian tujuan kontrak yang kelima, memperjelas jadwal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan isu, menyelesaikan apa yang tadi akan dikonsultasikan. Kemudian yang keenam, menjelaskan kebutuhan klien yang sifatnya rahasia. Ya, pola klien konsultan ini kan tetap tidak boleh secara luas diketahui oleh pihak eksternal. Ya, ada tema-tema tertentu yang memang akan berada di dalam kelompok itu, dalam proses itu, sehingga apa namanya dalam hubungan antara konsultan dan klien itu ada beberapa hal yang sifatnya tapi tidak boleh keluar ke kelompok lain. Nah, ini makanya atau ke organisasi lain itu makanya ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah, ini ketika nanti dalam proses konsultasi ada beberapa metode untuk pengumpulan data, ya. Ada interviews, kemudian fokus group ini yang paling populer dalam pola hubungan konsultan dengan klien. Interviews ya bisa biasanya ini keuntungannya saya ringkas saja. Ada interviews, caranya ada interview atau wawancara, fokus group, kemudian ada survei, kemudian ada observasi, ya. Kemudian yang ketiga ada beberapa unobserved research atau cara pengukuran yang nanti pakai metode yang lain-lain. Nah, kita mulai dari wawancara dulu. Wawancara itu keuntungannya jelas biasanya informasi yang didapat detail, ya. Masalah-masalahnya apa itu detail, tetapi apa namanya kerugiannya atau kelemahannya adalah waktunya pasti butuh lama. Misalnya ketika akan melakukan proses konsultasi dengan anggota organisasi yang besar, gitu, dibutuhkan waktu yang lama untuk mewawancarai satu-satu, meskipun nanti permasalahannya bisa dipetakan dengan baik, tapi juga bisa jadi akan muncul informasi yang tidak
relevan dalam proses wawancara itu yang justru nanti kalau konsultannya nggak jeli ya, nanti pemetaan masalahnya malah bisa jadi keliru. Itu kelemahannya. Kemudian fokus grup ini dari sisi waktu tentu keuntungannya ya, dari sisi waktu dibandingkan wawancara lebih singkat, tetapi kemudian juga dalam satu waktu bisa memperoleh insight, bentuk informasi itu yang penting dan terjadi diskusi, sehingga sebenarnya selain untuk mengumpulkan data, proses FGD itu juga bisa menjadi diskusi ya, diskusi yang bisa jadi nanti muncul alternatif untuk solusinya. Tetapi kelemahannya adalah yang utama mengatur FGD itu tidak gampang karena kaitannya ini dengan heterogenitas dan juga homogenitas. Kalau terlalu heterogen dan kemudian tidak terbatas jumlahnya, biasanya FGD itu hanya 7 sampai 10 orang yang efektif. Tapi kalau larger group, kelompok yang besar, nanti bahasanya paten bahasa informasinya nanti akan saling ya susah dikelola informasinya. Kemudian berikutnya kalau terjadi perbedaan hierarki dalam fokus group discussion, biasanya yang misalnya atasan dan bawahan berada dalam satu kelompok FGD, itu biasanya nanti informasi yang di bawahan ini nggak akan muncul karena ada segan atau kaitan senioritas ya, segan karena takut dengan atasannya, maka dia tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang tadi sebagai rahasia misalnya, atau hal-hal yang sifatnya sensitif begitu untuk keluar di konsultan. Kemudian survei atau kuesioner ini tentu waktunya lebih cepat dan bisa jadi pemotretan secara kuantitatif itu akan memberikan misalnya kalau kita mengukur indeks rasio dan sebagainya itu lebih bisa diperoleh lebih gampang. Kemudian kelemahannya adalah ini snapshot biasanya ya, jangka pendek begitu, atau hanya permukaan saja yang bisa kita lihat, dan juga butuh keahlian statistik yang di level tertentu. Observasi ini juga keuntungannya saya kira bisa lebih jujur karena perilaku yang dasar itu bisa terlihat ketika dilakukan observasi. Kelemahannya juga sama dengan wawancara ya. Observasi itu bisa jadi prosesnya berlangsung lama dan juga jadi bahaya kalau observernya nggak pinter itu nanti sinyal yang ditangkap bisa jadi berbeda, behaviornya bisa berbeda. Kalau yang terakhir unobserved measures ya, tentu keunggulannya sebenarnya bisa data yang nanti diperoleh bisa jadi luas karena wujudnya bisa macam-macam ya. Kalau unobserved itu biasa jadi misalnya dokumen atau event-event peristiwa tertentu dari organisasi itu, wujudnya bisa foto, gambar, video, macam-macam. Tapi juga ini lebih susah untuk diinterpretasikan ya, di konsultan. Jadi itu plus minusnya. Tapi ini dari 5 metode pengumpulan data ini tentu nggak ada yang lebih baik ya. Dan bisa juga dikombinasi, misalnya melakukan interview dan FGD pada waktu yang berbeda, atau survei dengan FGD dikombinasikan, itu juga bisa dilakukan oleh konsultan ketika akan memetakan masalah sekaligus mencari solusi tadi. Kemudian setelah dapat tadi memperoleh data dari proses tadi, kemudian yang berikutnya ini adalah melakukan diagnosis. Diagnosis tentu dimulai dengan menganalisis semua data. Jadi ada data yang diperoleh, data-data naratif dari atau kualitatif dari interview dan juga FGD bukan berarti lebih gampang untuk dianalisis ya, karena data naratif berarti si konsultan harus membuat reduksi dari data itu. Data yang sangat besar itu kemudian dibuat ringkasan, apa sih sebenarnya poin dari ini. Mungkin summarize kata kuncinya apa. Kemudian setelah itu diinterpretasikan. Jadi misalnya dalam proses merger itu ketemu katakanlah dengan waktu kerja yang berubah, tema-tema tentang waktu kerja yang berubah, ketemu dengan tema-tema tentang
apa namanya, interaksi antar karyawan, misalnya pergeseran kultur dan lain sebagainya. Nah ini kan kemudian interpretasinya kemudian juga tidak gampang ya, kemudian dikaitkan dengan apa namanya, keyakinan, perilaku, dan opini dari anggota organisasi tadi. Kemudian setelah itu, setelah diinterpretasikan, kemudian diseleksi, dipilih, dan juga dilihat prioritasnya. Mana yang harus diselesaikan, mana yang dianggap tema baru, dan sebagainya. Nah, ini kemudian nanti yang jadi hal yang utama untuk menyelesaikan masalah. Kemudian jadi masalahnya untuk mempercepat proses adaptasi anggota organisasi terhadap nilai-nilai baru dari perusahaan, jadi nanti bisa dirumuskan dari sini. Nah, kemudian setelah itu tadi diperoleh, disampaikan pada organisasi yang hasil dari analisis tadi ya, termasuk solusi-solusinya. Kemudian konsultan juga mengharapkan ada feedback dari anggota organisasi. Ya. Feedbacknya tentu yang terkait dengan tadi tema-tema tadi. Ada beberapa hal yang penting, yaitu tentu feedbacknya harus relevan ya, dengan temanya tadi. Kemudian influensible or manageable itu apa ya, bisa dikelola dan bisa digunakan untuk mengatasi masalah tadi. Kemudian bisa terdeskripsikan dengan baik, selektif, yang tema-tema yang sangat sentral, yang penting itu dikemukakan dan juga direspon dengan baik. Kemudian sufisien dan spesifik ya, tentu masalah-masalah itu spesifik dan kemudian sangat perlu untuk kemudian terkait dengan tujuan dari proses pengembangan organisasi tadi. Nah, ini di tahapan apa namanya, ini yang nanti akan menjadi dasar formulasi untuk penyelesaian masalah yang terkait dengan pengembangan organisasi. Nah itu penjelasan tentang proses dari proses konsultasi. Jadi yang tidak sederhana sebenarnya, proses konsultasi itu dilakukan oleh organisasi ketika dalam proses pengembangan organisasi. Demikian penjelasan tentang sesi proses konsultasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.